masih soal hutang. Ketika ada seseorang yang meminjam kepada Anda atau berhutang kepada Anda, tegaskan ini akadnya apa. Meminjam, kalau ia katakan ya meminjam, maka ingat prinsip bahwa ketika kita meminjamkan aset kita, apakah barang maupun uang, kepada orang lain, maka aset kita yang di orang lain itu milik kita. Beda halnya kalau Anda mengeluarkan uang dan di buku dalam akuntansi pribadi Anda sebagai social cost, biaya sosial. Maka biaya sudah dikeluarkan, sudah bukan lagi uang itu punya kita. Meskipun kita memiliki kerangka berpikir bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita, harta atau apapun itu sesungguhnya bukan milik kita, tetapi titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi ini milik Yang Maha Kuasa. Makanya kalau hilang, ya sudah, tenang saja, karena itu bukan punya kita. Tetapi jangan lupa ada prinsip amanah. Kalau kita sudah memutuskan untuk meminjamkan, maka kita punya tanggung jawab untuk menjaga agar aset yang dipinjamkan ini tidak hilang. Seandainya kemudian Anda meminjamkan kepada saya mobil, ini tolong jaga baik-baik, mobil ini gunakan untuk kebaikan. Kemudian mobil yang menjadi amanah itu saya pinjamkan kepada orang lain, dan orang lain itu kemudian tidak mengembalikan mobil itu kepada saya. Dan karena saya frustrasi, tidak sabar dalam menagih, kemudian ya sudahlah, ini kan hanya titipan, bebaskan saja. Mobil itu hilang. Nah, bagaimana perasaan Anda? Apa yang ada dalam pikiran Anda tentang saya? Dan apa yang akan Anda lakukan kepada saya? Maka ketika ada orang yang memang akadnya itu meminjam, sebelum kita memutuskan untuk memberikan, kita perlu memikirkan matang-matang. Apakah saya siap menerima tugas untuk menagih? Kemudian dalam rangka menjaga kualitas pinjaman ini kembali, maka saya lakukan dulu analisis. Saya akan tanya kepada yang berhutang, apakah Anda saat ini mau pinjam sudah punya niat dan rencana bagaimana cara mengembalikan? Atau sesungguhnya Anda masih nggak tahu mau mengembalikan atau tidak? Dan saya sebagai yang punya aset, punya hak untuk bertanya itu kepada yang memberikan proposal pinjaman hutangnya. Dan orang yang meminjam juga perlu sadar bahwa yang dipinjam itu punya hak untuk memeriksa apakah saya mau dan mampu mengembalikan hutang. Kan banyak orang yang dia pinjam tapi di dalam pikiran dia sebetulnya tidak punya niat untuk dikembalikan dan berharap syukur-syukur kemudian dibebaskan. Tidak berniat mengembalikan, bertopeng pinjaman, menampilkan sisi kasihan. Banyak. Kita boleh sebagai yang dimintai pinjamannya untuk melakukan analisis dulu, penelitian dulu. Apakah orang ini mau dan mampu. Kalau dia saat ini belum mampu, sepanjang dia mau, insya Allah cara-cara jalan-jalannya itu akan muncul nanti. Asal ada niat untuk mau membayar. Nah, bagi yang meminjam sendiri, maka kalau penting pasti akan diperjuangkan. Ketika kemudian sudah diputuskan untuk diberikan pinjaman, dan kemudian setelah ditagih ternyata memang belum punya kemampuan untuk mengembalikan, tetapi masih punya itikat, niat, tekad untuk mengembalikan, disitulah kebijaksanaan kita gunakan. Kita berikan waktu,
Kita tagih dengan cara-cara yang tidak membuat dia stres karena kita tahu bahwa dia mau mengembalikan. Beda halnya kalau memang sudah tidak punya itikat baik. Nah, sehingga buru-buru membebaskan seseorang itu sebetulnya seperti kita menutup pintu harapan. Wah, ini orang kok sakit ya, nggak bisa mengembalikan. Sabar dulu. Boleh tidak usah nagih, tetapi jangan buru-buru dihapus hutangnya. Karena seperti menutup harapan bahwa dia nanti bisa sembuh. Ini orang kok nggak punya pekerjaan ya, sudah saya bebaskan. Tunggu dulu. Ini menutup harapan, jangan-jangan orang itu diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin dia mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan rezeki yang dia bisa bayar hutang. Bahkan kadang-kadang orang yang kelihatannya sudah tidak punya itikat, dengan doa yang menembus langit, akhirnya mau sadar membayar hutangnya. Lagi pula, kalau semua orang berpikiran, sebagian besar harta kita ini punya orang lain, sehingga ketika orang lain berakad hutang kemudian kita tidak tagih, ya sudahlah, kita anggap saja sebagai harta orang itu. Secara agregat itu akhirnya membentuk social culture, perilaku orang yang berhutang yang tidak takut untuk ngemplang karena masyarakatnya permisif terhadap hutang.